kalian semua tetap sehat di rumah. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalamanku saat membaca firman Tuhan dengan teman-teman aku setiap hari. Saya sangat suka membaca firman dengan teman-teman setiap hari karena sangat asik. Menurut saya asik itu karena ada banyak teman-teman, ada pembimbing Kak Esther, dan Kak Esther sebagai pembimbing akan menjelaskan apa yang kita baca. Nah teman-teman, karena aku setiap hari membaca firman Tuhan, itu membuat aku lebih semangat dan mau membaca firman setiap hari. Ayo teman-teman, segera ikuti aku dan teman-teman yang lain membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Gimana Kak Chelsea? Luar biasa. Kak Bastian dan Kak Andre gimana kabarnya? Luar biasa adik-adik. Nah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya hari ini, bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberkati kita, Tuhan memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia adik-adik. Bahkan Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik, hari ini kakak sekolah minggu tetap pakai masker ya adik-adik ya. Nah termasuk adik-adik di rumah juga, kakak-kakaknya masih pakai masker, adik-adik juga tetap harus memakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan ya. Nah sekarang kita akan memulai nih adik-adik, untuk itu kita duduknya yang manis, kita duduk yang rapi, kita mau menyerahkan seluruh hati kita, pikiran kita harus fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Yuk sekarang kita tutup mata, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati keluarga kami, bahkan Engkau memberkati seluruh teman-teman kami dimanapun mereka berada, di rumah-rumah mereka masing-masing Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya juga Roh Kudus diam dalam hati kami, Roh Kudus membimbing kami, dan Roh Kudus membesar. Roh Kudus memberikan kelegaan buat kami Tuhan, sehingga kami akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah online kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap adik-adik. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik.
bersungguh-sungguh lagi. Angkat tanganmu adik-adik semuanya. Angkat tanganmu adik-adik lebih lagi. Tasyarabaya rabaya labaya 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 lalalalalalala. Tokarabata rabaya rabaya labaya 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 rabaya labaya labaya lalalala. Apabila ada papa mama yang mendampingi adik-adik, silakan bantu untuk berbahasa roh. Syarabaya rabaya labaya 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 labaya. Adik-adik fokus ya. Cari wajah Tuhan pagi hari ini adik-adik. Syarabaya syarabaya labaya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa Tuhan, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Di pelosok-pelosok daerah terpencil Engkau hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan untuk keadilan yang Engkau berikan, yang Engkau ciptakan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan anak-anak-Mu sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan, pimpin dan sertai kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gimana adik-adik? Luar biasa kan? Luar biasa. Adik-adik harus tetap luar biasa di hadapan Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, siap-siap ya Kak? Siap, Kak. Jangan lupa adik-adik, jangan diam ya. Kita harus digerakkan tangannya, digerakkan kakinya Kak. Ya Kak ya? Ayo, Kak. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu lagu lagi adik-adik ya. Kita siapkan hati kita adik-adik untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kita siap-siap adik-adik, duduknya yang manis. Kita lipat tangan kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami siap pagi hari ini menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap buka hati kami. Kami mau menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan melalui kakak sekolah minggu buat kami. Kuduskan kami, sucikan kami, ampuni salah dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Natasha. Kalian boleh panggil aku Kak Tasha. Jadi hari ini aku yang bakal sharing firman. Nah tapi sebelum kita mulai sharingnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan sekarang juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan biar kami bisa fokus dengerin firman dan juga kami bisa mengerti. Berkati Tuhan biar kami juga bisa melakukan apa yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Halo adik-adik. Nah, jadi hari ini aku bakal cerita tentang Nabi Yeremia. Coba aku penasaran, siapa yang udah pernah dengar cerita tentang Nabi Yeremia? Coba diangkat tangannya. Oke, nah kalau kalian udah pernah atau belum pernah, kalian tetap harus dengerin fokus ya firman Tuhannya. Jadi adik-adik, Nabi Yeremia ini dia dipilih Tuhan sejak dia masih kecil, sejak dia masih muda. Sama kayak adik-adik semua yang denger ini. Kalian udah dipilih Tuhan sejak kalian ini masih kecil. Luar biasa banget ya. Nah, Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan. Nah, adik-adik juga harus menyampaikan firman Tuhan ya. Nah, tapi pada saat Nabi Yeremia disuruh menjadi nabi, awalnya dia juga takut, awalnya dia juga ragu. Sampai dia bilang, Tuhan, aku ini masih muda, aku belum punya kemampuan untuk menjadi seorang nabi. Tapi adik-adik, Tuhan bilang, nih, ada di kitab Yeremia 1 ayat 5, Tuhan bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, keren banget ya adik-adik. Dari dia masih muda, Tuhan udah bilang kayak gitu ke Nabi Yeremia, ke Yeremia. Akhirnya Yeremia yakin dia bisa melakukan tugas itu. Karena Yeremia yakin Tuhan udah memberikan dia kekuatan, Tuhan udah memberikan dia kemampuan, Tuhan akan menyertai dia. Akhirnya Yeremia bilang, oke Tuhan, aku siap melakukan tugas itu. Akhirnya adik-adik, Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan. Akhirnya menyampaikan pesan Tuhan ke bangsa Israel. Isi pesannya itu adalah bahwa Tuhan marah nih sama bangsa Israel karena mereka semua udah bikin hati Tuhan sedih. Mereka semua udah melakukan hal-hal yang gak baik. Akhirnya Tuhan suruh mereka balik, karena kalau enggak kota mereka akan dimusnahkan. Tapi adik-adik, mereka gak percaya. Mereka malah bilang ke Nabi Yeremia, udah gak usah omongin tentang Tuhan. Parah banget ya. Malah beberapa nabi palsu bilang kalau Nabi Yeremia itu bohong. Akhirnya Nabi Yeremia dimasukin ke dalam penjara. Ya ampun, sedih banget kan. Akhirnya pada saat Nabi Yeremia di dalam penjara, dia tetap berkhotbah. Dia tetap yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Akhirnya adik-adik, tiba saatnya dia dibebaskan oleh Raja Zedekia. Setelah dia dibebaskan, dia nggak stop buat berhenti. Dia nggak berhenti buat ngasih tahu tentang pesan Tuhan. Dia tetap ngasih tahu pesan Tuhan. Akhirnya dia bilang kalau mereka nggak balik Tuhan, ini kota akan dihancurkan dan kota ini akan dikuasai oleh Babel gitu kan. Tapi adik-adik, tetap aja orang-orang Israel nggak mau dengar apa yang dibilang sama Nabi Yeremia. Akhirnya malah Nabi Yeremia tetap dimarah-marah, tetap aja dihujat. Akhirnya tentara Israel ngomong ke Raja, gimana nih Nabi Yeremia terus kasih kabar buruk? Itu melemahkan semangat kami. Kita harus memberikan dia hukuman gitu. Akhirnya Raja mikir, hukuman apa ya? Akhirnya Raja bilang, ya udah, terus kamu yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan. Akhirnya adik-adik, mereka memutuskan buat naruh Nabi Yeremia di dalam bekas sumur. Astaga, adik-adik tau bekas sumur ya? Jadi sumur yang udah gak kepake, dalam banget, bau, pokoknya gak nyaman banget lah. Akhirnya Nabi Yeremia dimasukin tuh ke dalam sumurnya. Setelah dimasukkan di dalam sumur yang bau itu, yang pasti banyak hewan ya, pasti kayak ada tikus, ada kecoa, ada cacing, bener-bener gak nyaman banget ya adik-adik. Akhirnya dan juga kalau misalkan dibiarin karena gak ada makanan dan minuman, bisa menyebabkan Nabi Yeremia mati kelaparan, ya kan? Akhirnya tapi Tuhan gak tinggal diam pas kalau tahu Nabi Yeremia itu ada di dalam sumur. Tuhan mengirimkan seorang penolong. Coba, nama penolongnya itu adalah Abimelek. Coba diulang lagi adik-adik. Abimelek. Oke. Nah, Abimelek ini adalah orang Ethiopia. Dia adalah pegawai raja. Nah, pas Abimelek ini tahu kalau Nabi Yeremia ini bakal sudah dimasukin ke dalam sumur, Abimelek langsung lari ke raja. Dia langsung bilang, Raja,
tentara-tentara itu memasukkan Nabi ke dalam sumur. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarin Nabi Yeremia, dia bisa mati kelaparan. Lalu raja berpikir lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya raja memutuskan bahwa untuk menyuruh Abimelek menolong Nabi Yeremia. Bahkan raja juga menyuruh pegawainya untuk membantu Abimelek menolong Nabi Yeremia. Akhirnya Nabi Yeremia dikeluarkan dari sumur itu. Setelah dia dikeluarkan, bener adik-adik apa yang disampaikan sama Nabi Yeremia. Mereka karena bangsa Israel nggak mau menyerah ke bangsa Babel, akhirnya bangsa Babel menguasai bangsa Israel. Kota Israel dibakar, bahkan bait Allah dibakar. Orang-orang yang tinggal di Israel juga ditawan, seperti dibawa ke Babel seperti budak adik-adik. Budak itu nanti bakal disuruh-suruh, hidupnya bakal nggak enak. Akhirnya pada saat si raja melihat keadaan, akhirnya pas dia lihat, dia lari ketakutan. Tapi akhirnya dia nggak berhasil melarikan diri, dia tetap tertangkap dan dibawa ke Babel. Akhirnya adik-adik, terus Kak gimana buat si Nabi Yeremia sama Abimelek? Nah adik-adik, mereka berdua selamat, mereka berdua tetap hidup akhirnya. Nah itu semua karena Nabi Yeremia yang taat dan juga Abimelek yang mau menolong Nabi Yeremia. Dua kesimpulan, yang pertama adalah taat. Nah jadi adik-adik, saat kita taat kayak Nabi Yeremia tadi, saat dia tetap memberitahu tentang pesan Tuhan, akhirnya dia bisa selamat. Nah sama, kalau kita juga taat nih sama Tuhan, sama orang tua kita, sama guru kita nih, misalkan kita disuruh stop dulu ya handphonenya atau stop dulu ya gamenya. Nah terus kita taat, pasti itu membawa hal-hal baik adik-adik. Dan juga poin yang kedua adalah berani menyatakan kebenaran firman Tuhan ya. Nah kayak Nabi Yeremia, walaupun tadi dia diejek-ejek, dia bahkan direndahin, ya kan, ada yang bilang dia bohong, tapi dia tetap menyatakan pesan Tuhan. Dia berani buat nyatain pesan Tuhan. Tuhan berserta dia nggak pernah dibiarin Tuhan sendiri, ya kan? Pada akhirnya dia selamat. Nah adik-adik, kita juga kayak gitu. Pada saat nih kita melihat teman kita nih misalnya dibully, nah kita jangan ikut-ikutan. Nah yang harus kita lakukan adalah kita nasihatin dia, atau misalkan kalau misalkan dia nggak bisa nasihatin, kita bisa lapor ke guru kita. Nah atau juga misalnya ada teman kalian berbohong, nah kalian tinggal bilang, ayo jangan berbohong, ngomong aja yang sejujurnya. Nah kayak gitu ya adik-adik contoh-contohnya. Jadi harus ingat ada dua ya, yaitu adalah taat dan juga berani buat menyatakan kebenaran. Oke adik-adik, sekian firman Tuhannya. Tapi sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan seperti Nabi Yeremia yang mau taat, yang mau menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan biar kami bisa melakukan itu semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, kenalin namaku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GB Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih cara membuat celengan dari kertas origami. Yuk ikutin! Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu gunting, penggaris, kertas origami, spidol, dan juga lem. Untuk langkah-langkah melipatnya bisa langsung lihat di video ini ya.
Yeay, celengannya sudah jadi. Sekarang waktunya kita hias celengan ini. Adik-adik bisa kreasikan sesuai yang adik-adik mau ya. Yeay, celengan kakak sudah selesai dihias. Nah adik-adik semua, jangan lupa coba di rumah ya. Gampang banget kan buatnya? Dan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk menabung. Tuhan Yesus memberkati.